Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Hildania dari kelas PGMI D3. Saya ingin mempresentasikan materi yang saya dapat yang bertema perkembangan masa anak-anak awal dengan judul perkembangan emosional pada masa anak-anak awal. Garis besar materi ini ada 3. Yang pertama, pengembangan emosi dan kepribadian. Yang kedua, keluarga, dan yang ketiga, hubungan teman sebaya, bermain, dan televisi. Pembahasan pertama, yaitu pengembangan emosi dan kepribadian. Pada fase anak-anak awal, mereka mempercayai diri sendiri, menganggap semua yang dilakukannya benar berdasarkan inisiatif mereka. Padahal kenyataannya rasa bersalah terkadang mengganggunya. Begitupun cara mereka memahami diri sendiri, yaitu dengan melihat sesuatu yang terlihat nyata, konkret, seperti perbedaan fisik. Kemudian cara mereka memahami orang lain yaitu berdasarkan sifat yang nampak. Dalam fase ini pun, pasti anak mulai merasakan yang namanya emosi, dan mereka sulit untuk mengapresiasikannya, apalagi saat orang tuanya spontan meninggikan suara. Namun seiring bertambahnya usia, mereka mulai memahami dari tahap membedakan dan sebab akibatnya. Kemudian mereka bisa menempatkannya, yang mana dibantu oleh orang tua dan teman sebaya dalam mengatur emosinya. Selain emosi, ada moral yang mempengaruhi perkembangannya, di mana mereka menganggap bahwa semua peraturan yang ada di sekitarnya di luar kendali manusia, bukan buatan manusia. Pikiran anak usia 4-7 tahun. Sampai seiring perkembangannya, mereka sadar jika semua peraturan bikinan manusia dan sewaktu-waktu bisa diubah. Pikiran anak usia 10 tahun ke atas. Dalam perilaku moralnya, mereka harus diberi sebuah hadiah jika berlaku baik dan hukuman jika berlaku buruk, agar mereka mengerti dan melakukannya sesuai dengan hati nuraninya. Tidak lupa juga terjaganya hubungan dengan kedua orang tuanya. Sembari bertambahnya usia, mereka semakin mengerti bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan hanya meliputi perbedaan fisik, namun juga status di lingkungan sekitarnya, yang kemudian mempengaruhinya dalam memandang dunia berdasarkan gendernya. Pembahasan kedua, yaitu keluarga. Ada 4 gaya pengasuhan dalam keluarga, yaitu otoriter, komunikasi satu arah, hanya orang tua saja, kemudian otoritatif, komunikasi dua arah, orang tua dan anak, kemudian pengasuhan pengabaikan, dan terakhir memanjakan. Namun, setiap pola asuh mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri, tergantung cara orang tua merealisasikannya. Di samping itu, orang tua juga harus menyiapkan sebuah hukuman untuk meminimalisir jika anak membangkang, dan dalam pengasuhannya dibutuhkan kerjasama antar kedua orang tua, meskipun notabene-nya orang tua mengalami perceraian. Selain pengasuhan, terdapat pula jenis penganiayaan, yaitu kekerasan fisik, penelantaran anak, pelecehan seksual, serta pelecehan emosional, yang mana hal tersebut terjadi karena sebab akibat yang nantinya bisa mempengaruhi fase remajanya. Kemudian hubungan saudara kandung dan urutan kelahiran. Kedua hal ini sangat penting bagi perkembangan anak lewat cara didik orang tuanya. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi orang tua bekerja saat berada di tahap pengasuhan, apalagi bercerai, bahkan orang tua yang gay dan lesbian. Namun bisa memungkinkan jika orang tua mengerti situasi. Pembahasan ketiga, yaitu hubungan teman sebaya, bermain, dan televisi. Teman sebaya sangatlah penting karenanya anak bisa saling mengoreksi serta berdiskusi mengenai apa saja dengan rasa nyaman. Anak pada fase awal cenderung menganggap teman karena seringnya bertemu dan mengobrol, dan itu terhubung dari ajaran kedua orang tuanya. Setelah mereka berteman, mereka akan bermain, dengan itu pikiran imajinasinya akan berkembang seiring bermacamnya permainan, yaitu sensori motor, kepura-puraan, permainan sosial, konstruktif, dan game. Terakhir, televisi, yang mana anak harus dipantau karena terkadang mereka melakukannya karena terkadang mereka melakukan apa yang dilihat dari televisi tanpa mempertanyakan apakah itu baik atau tidak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tayangan televisi juga bisa mendidik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.